two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi nih di channel Indah. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai pendekatan strukturalisme pada prosa fiksi, yaitu cerpen. Nah, unsur intrinsik yang akan kita analisis mengenai tema, amanat, dan gaya bahasa. Nah, sekedar mengingatkan kembali nih teman-teman bahwa tema itu merupakan gagasan utama atau ide pokok dari sebuah karya sastra. Tema ini disampaikan pengarang secara tersirat setelah kita membaca keseluruhan dari karya sastra tersebut. Nah, yang kedua yaitu amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, pesan moral ini berisi nilai-nilai kebaikan. Dan yang ketiga yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah karakteristik yang dimiliki pengarang terhadap karya sastra yang dibuatnya. Nah, gaya bahasa ini memiliki perbedaan antara pengarang satu dengan pengarang lainnya dan menyebabkan karya-karya berdasarkan pengarangnya itu berbeda atau ciri khasnya. Gaya bahasa ini dapat kita temukan seperti penggunaan majas-majas dalam suatu karya sastra. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek video sebelum ini ya, karena video sebelum ini sudah membahas mengenai tema, amanat, dan gaya bahasa secara lengkap. Langsung saja teman-teman, kita akan menganalisis cerpen Bangkit karya Alfred Pandi. Nah, cerpen ini menceritakan tentang seorang gadis yang putus asa akan ketidaklulusannya. Lalu di saat gadis itu diam di pinggir jalan, datang seorang pemabuk menghampirinya. Pemabuk itu menodong meminta barang-barangnya. Lalu gadis tersebut tanpa melawan memberikan barang-barangnya, seakan-akan tidak peduli dengan dirinya sendiri. Pemabuk tersebut pergi meninggalkan gadis itu. Beberapa waktu kemudian, preman tersebut datang kembali, menampar dan memberikan barang-barang gadis itu. Lalu gadis itu kebingungan atas tindakan preman tersebut. Lalu preman tersebut menceritakan tentang dirinya, bahwa kehidupan itu keras, semua masalah memiliki peran dan rasa yang sama. Mari kita analisis. Yang pertama yaitu tema. Tema yang terdapat dalam cerpen Bangkit karya Alfred Pandi ini adalah tentang kehidupan. Jangan menyerah dan putus asa dalam hidup. Ini sesuai dalam isi cerpen tersebut yang mengatakan bahwa ada seorang gadis yang tidak lulus kuliahnya, bertengkar dengan orang tua, dan putus cintanya hingga ingin bunuh diri. Sesuai dengan yang dikutip dalam cerpen, hari ini benar-benar hari yang melelahkan. Konflik dengan orang tua karena tidak lulus sekolah, hari ulang tahun yang gagal dirayakan, dan hadiah sepeda motor yang terpaksa dikubur dalam-dalam karena tak lulus. Belum lagi si adik yang menyebalkan. Hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas. Kemudian mengenai amanat, cerpen ini mengandung amanat bahwa jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Masih banyak masalah-masalah di depan yang akan kita hadapi karena ini merupakan kehidupan. Bersyukurlah atas apa yang telah kita miliki, sebab tidak semua orang bisa mempunyai dan bisa berada di posisi kita saat ini. Bersyukurlah pada apa yang kita punya, baik ekonomi, jabatan, keluarga maupun cinta, karena tak semua orang bisa berada di posisi seperti itu. Hidup tidaklah sempurna, kadang manusia di atas dan kadang berada di bawah. Jangan lari dari permasalahan, sebab ketika kita lari dari permasalahan, masalah itu tidak akan pernah selesai. Bahkan kita akan mendapatkan masalah-masalah baru yang tidak kita inginkan. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Masalah apapun yang kita hadapi, jangan berhenti untuk bangkit. Kemudian mengenai gaya bahasa, terdapat 3 majas pada cerpen ini. Yang pertama ada majas hiperbola, yaitu majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Terdapat pada kalimat, dan hadiah sepeda motor yang terpaksa dikubur dalam-dalam karena tak lulus. Majas hiperbolanya itu terdapat pada kata dikubur dalam-dalam. Kemudian, hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas. Dan kemudian ada, aku masih bisa mendengar kata-kata terakhirnya yang terngiang-ngiang merobek otakku. Itu majas hiperbolanya merobek otakku. Emang bisa otak robek. Nah, yang kedua yaitu majas personifikasi, yaitu majas yang membandingkan benda mati seolah-olah bersifat seperti makhluk hidup atau manusia. Terdapat pada kalimat, angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku.
Yang ketiga yaitu ada majas aliterasi. Majas aliterasi ini itu berupa pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Terdapat pada kalimat aku berjalan menyusuri lorong malam sepi nan gelap. Sekian dulu ya pembahasan dan analisis mengenai tema, amanat, dan gaya bahasa pada sebuah cerpen. Nantikan konten-konten pembelajaran Ida selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga urusan kita dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.